Ada apa ini? Kok orang PSI sampai mohon-mohon ke Anies Baswedan? Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Baik yang kata-katanya kasar, makin kasar kata-katanya itu makin mempermalukan dirinya sendiri, bukan pas saya. Ya kalau nggak paham ya begitulah. Yang kalau umpamanya saya diminta bertanya kepada saya, mudah-mudahan bertanya pada orang yang tepat, gitu ya. Karena dulu 212 pasti yang dimaksud itu. Yang saya katakan sekali lagi untuk yang kesekian kalinya, Anies bukan produk 212 dan tidak ada hubungannya dengan 212. Oh kami yang buat ke 212 waktu itu dan belum pro Anies sama sekali. Anies nggak kita ajak, nggak kita undang, nggak kita tanya, nggak kita ngomongin, nggak kita apa-apain. Ada semua faktanya buktinya. 212 masih duduk sama Pak Tito kok waktu itu Kapolri. Pak Jokowi juga hadir semuanya. Nggak apa-apaan, salah kaprah. Cuma yang saya mau ngomong begini. Ini saya mau ngomong dari perspektif saya dulu banyak dan lama di dunia sales ya. Dalam sales itu ada distribution, namanya distribution horizontal dan vertikal. Kalau vertikal itu dia ke dalam untuk memperbanyak produk. Kalau horizontal dia lebih banyak tokonya gitu ya. Nah jadi begini dalam dunia sales. Kalau barang yang nggak laku harus nempel sama yang laku. Barang yang nggak laku nih siapa nih, Be? Misalnya gini, dulu saya menjual produk yang dulu yang maaf ya harus sebut namanya ya, biar publik paham, rate misalnya. Ini kan belum laku pada waktu itu, belum ngetop gitu. Harus nempel sama yang ngetop, baygon pada waktu itu. Jadi supaya keangkat gitu loh. Jadi kita tuh nggak ya gara-gara nggak punya kekuatan untuk nempel sama yang kuat, akhirnya hilang lah. Padahal dalam dunia sales tuh begitu. Mau jualan ayam ya nempel ke yang ayam gitulah gitu, supaya dia bisa dikenal. Jadi maksudnya sekarang Ketua Umum PSI Giring mau numpang seperti yang ini Andi maksudnya. katakan, silahkan tafsirkan sendiri. Kan Andi modelnya begitu. Lagi pula, sebentar. Lagi pula yang bilang sindir menyindir itu Anggi. Kami nggak merasa tersindir. Dan ini nggak tahu kali ya. Yang undang di JIS itu disangka Pak Gub kali ya. Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Itu Jakpro ya. Oke. Pak Anies sendiri dengerin. Pak Anies sendiri baru tahu bahwa ternyata ada di situ gitu loh. Emang Pak Anies pernah ladenin? Kagak. Nah, itu sebentar jauh nih. banget uncomparable gitu. Kenapa akhirnya publik menganggap ini akhirnya jawab saling saut menyaut ya? Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Kita nggak tanggepin, Tidak ditanggepin betul-betul ya. sampah gitu loh. Karena nggak ditanggepin, Be, ada lagi kemudian. Nggak mungkin kita tanggepin yang begini, nggak mungkin kita tunjukkan dengan karya saja. Jadi debat kusir, Sebentar, jadi tunggu nggak dulu. jelas. Generasi optimis ini akan terancam oleh bahaya laten bernama intoleransi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Kita nggak pernah bahas ini. Yang kedua kita abaikan karena sejak awal dulu pada waktu menjadi rektor Paramadina di mana Giring di DO pada waktu itu karena memang nggak berprestasi dan nggak pernah masuk. Wajar kalau di DO itu beliau terpilih sebagai 100 intelektual dunia loh ya, dunia. Kemudian ketika menjelang menjadi menteri dan kemudian jadi menteri membuat Indonesia mengajar dan seterusnya. Jadi memang tetap moncer. Jadi dan memang dikira kita kepengen gitu 2024 gitu fokus gitu ngomongin 2024. Pak Anies sendiri nggak pernah ngomongin begitu. Nah, jalankan saja semua dengan ada apa adanya. Mau jadi kek, mau nggak jadi kek terserah. Biarkan takdir yang berjalan. Yang ini problemnya, menurut saya problemnya adalah ketika politik itu dilihat hanya sekedar sebuah strategi pemasaran, sebagai sebuah jualan. Tidak melihat politik itu sebagai satu pertarungan nilai, satu pertarungan substansi tentang apa yang paling penting bagi negara ini. Itu yang gagal dilihat.
Jadi sebetulnya yang sedang dilakukan oleh PSI justru ingin mengembalikan politik itu ke fitrah. Ya, Sebentar. ya, Pak Andi ya. Politik itu Sebentar. harus dikembalikan ke fitrahnya Saya yang lagi- mulia. Negatif thinking, udah kerja setengah mati, udah non-stop, masih juga dinyinyirin. Saya bilang begini kalau soal itu. Ya Allah, saya ini siapa sih? Cuman Anies. Apa sih apa Anies itu? Anies itu orang biasa. Jangankan Anies. Rasulullah SAW yang akhlak mulia, yang uswatun hasanah, itu saja dinyinyirin terus, mandi fitnah, nggak pernah selesai. Terus kita berharap tidak seperti begitu, enggak lah, relax saja. Jadi saya sering bilang nggak usah khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed, tapi pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti dan pikirkan apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada apa ini? Seorang PSI sampai mohon-mohon ke Anies Baswedan. Partai Solidaritas Indonesia kembali menyentil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait dengan penyelenggara Formula E. Kali ini juru bicara DPP PSI, Sigit Widodo mengungkapkan pandangan kritis terhadap proyek pembangunan sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara yang menggunakan bambu. Juru bicara DPP PSI, Sigit Widodo meminta Anies bekerja serius dalam gelaran mobil balap listrik tersebut. Menurut dia terdapat masalah besar dalam perkembangan proyek Formula E. Mohon Pak Anies dan Jakpro bisa bekerja secara profesional, ujar Sigit mengutip Genpi.co Kamis 3 Maret. Sigit menjelaskan kerangka Formula E yang menggunakan bambu sudah menjadi pandangan miring di masyarakat. Selain itu, dugaan anggaran yang kurang pun makin memperkeruh penyelenggara Formula E. Sudah kerangkanya dari bambu, sekarang kontraktor butuh tambahan dana lagi. Begitulah jelasnya. Menurut Sigit, pihaknya sudah mengingatkan Anies Baswedan dan pihak penyelenggara terkait lokasi sirkuit Formula E. Dia menilai lokasi yang akan digunakan memang sejak awal bermasalah, sehingga ada kemungkinan gagal. Kami sudah mengingatkan sejak 2 bulan lalu soal kondisi lokasi bakal sirkuit Formula E yang berlumpur. Begitulah. Ya gara-gara nggak punya kekuatan untuk nempel sama yang kuat, akhirnya hilang lah. Padahal dalam dunia sales itu begitu. Mau jualan ayam, ya nempel lah ke yang Produk ayam begitulah gitu, dikenal. supaya dia bisa dikenal. Jadi maksudnya sekarang Ketua Umum PSI Giring mau numpang seperti yang ini Andi maksudnya. katakan, silahkan tafsirkan sendiri. Kan Andi modelnya begitu. Lagi pula, sebentar. Lagi pula, yang bilang sindir menyindir itu Anggi. Kami nggak merasa tersindir. Dan ini nggak tahu kali ya. Oke, yang undang di JIS itu disangka Pak Gub kali ya. Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Itu Jakpro ya, oke. Pak Anies sendiri dengerin. Pak Anies sendiri baru tahu bahwa ternyata ada di situ gitu loh. Emang Pak Anies pernah ladenin? Kagak. Nah, itu sebentar jauh nih. banget, uncomparable Oke, gitu.